لبيك اللهم لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita ada di podcast edisi bulan Dzulhijjah dengan tema Rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah masih bersama Safara, saatnya Fatayat berbicara. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita bersama Ibu Hajah Ma'rifah. Beliau adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama periode 2015-2019 dan juga dilanjutkan dengan periode 2019 juga 2023. Alhamdulillah kita sapa bersama beliau sekarang. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam podcast yang insya Allah penuh dengan cerita. Ibu Hajah apa kabar? Alhamdulillah, sehat, bahagia sekeluarga. Alhamdulillah. Turut senang karena mendapatkan kabar setelah mantu. Alhamdulillah kelihatannya makin bahagia. Betul sekali, nikmat Allah. Bu Hajah Ma'rifah, kita ini sedang berada di dalam bulan yang insya Allah penuh kasih penuh barokah. Iya, Juga bulan dimana rukun Islam yang kelima itu dijalankan. Namanya bulan Dzulhijjah. Betul sekali. Bulan di mana ada kewajiban umat Islam melaksanakan ibadah haji, yang itu merupakan sebuah kewajiban masuk rukun Islam yang kelima. Masya Allah. Nah, kita sebenarnya penasaran karena ibadah yang satu ini Iya. bahkan orang yang mampu saja belum tentu bisa melakukannya. Undangan dari Allah ini sungguh spesial, apalagi saya termasuk terkesima dengan apa yang menjadi pengalaman berharga bagi jenengan ini di ibadah haji. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Ibu Hajah. Silakan. Silakan. Untuk yang pertama kalinya saya ingin tanyakan adalah sebenarnya apa latar belakang dari jenengan sehingga jenengan itu bisa dengan mudah mendapatkan undangan dari Allah berupa haji ini. Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih sekali. Yang pertama, kehadiran panjenengan semuanya, bidang dakwah dari PAJ Fatayat Umurno yang mempunyai program bagus, Safara. Saya mendengar Safara itu senang sekali, saatnya Fatayat berbicara. Berarti Fatayat itu memang SDM-nya luar biasa ya. Semuanya mampu berbicara, menyesuaikan dengan kondisi. Dan saat ini zaman modernnya, dakwah kita dakwah digital. Kita berdakwah tidak harus pidato di depan khalayak banyak, tidak ya. Mungkin ini juga merupakan sarana dakwah. Namanya dakwah digital, ada podcast, obrolan santai, bincang-bincang santai, tapi mengena. Dan apalagi ini di musim haji, bulan Dzulhijjah, ini adalah momen-momen yang sakral sehingga Fatayat mempunyai ide bagus. Saya apresiasi sekali dengan adanya Safara di PAJ Fatayat Umurno. Baiklah, terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang melatar belakangi perjalanan ibadah haji saya. Ini hanya mungkin sekedar pengalaman pribadi saya saja ya. Nggak tahu untuk pengalaman orang lain karena macam-macam latar belakangnya. Mungkin dengan keberangkatan haji kami kemarin di tahun 2023 ya memang itu betul-betul fadlun minallah, anugerah dari Allah. Saya rasakan betul mungkin dengan latar belakang saya yang saya di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga. Namanya ibu rumah tangga ya tidak punya profesi, tidak punya gaji ya sahabat. Karena itu memang betul-betul saya merasakan itu min fadli rabbina, fadl atau anugerah dari Allah. Semua itu juga sudah menjadi takdir Allah ya. Panggilan Allah itu saya pernah mendengarkan bukan hadis ya, ceramahnya dari seorang ulama itu, panggilan Allah itu hanya 3 kali.
laksanakan, kita jawab. Yang pertama, suara adzan itu kan panggilan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita itu dipanggil, namanya dipanggil, ya kita harus sampai nawatanya. Terus panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Betul sekali, haji itu memang sudah panggilannya Gusti Allah. Jadi tidak semua manusia, bukan semua manusia umat Islam itu kalau sudah memang dimampukan untuk menjalankan ibadah haji, walaupun toh itu kayaknya orang itu belum begitu secara dohiran ya, secara dohir materi, bukan secara materinya atau kekayaannya gitu aja ya, saya bilangnya itu secara dohir orang itu kayaknya belum begitu punya uang banyak gitu aja. Tapi kok ternyata Allah ngersakno melaksanakan ibadah haji itu memang Allah sudah memanggil seorang hamba itu. Dan itu saya rasakan betul karena memang kondisi saya yang seperti itu, sudah ada panggilan Gusti Allah, ya saya laksanakan dengan semampu. Alhamdulillah. Itu merupakan rasa apa ya? Kalau saya rasakan itu barokah. Mungkin saya rasakan sekali itu, mungkin barokahnya saya berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama lewat Fatayat Nahdlatul Ulama yang memang saya selalu aktif di Fatayat itu dimulai dari tahun 1992. Saya itu sudah langsung habis menikah langsung ditarik untuk ikut terjun untuk aktif di Fatayat itu dulu langsung tanpa ada istilahnya pemilihan, tapi sudah semacam didaulat ya waktu itu Bu Haja Mirin Mutamirah sebagai senior ya, senior Fatayat ya, senior muslimat, dan 35 tahun berkhidmah dalam iya betul. Saya awali di Fatayat itu masih sangat muda sekali karena waktu itu saya nikah usia dini, sehingga pasca menikah saya langsung diajak di Fatayat, sehingga lika-liku perjuangan di Fatayat saya rasakan betul. Saat ini alhamdulillah tidak seperti zaman dulu, sekarang lebih tertib administrasinya juga, itu adalah sebuah kemajuan di Fatayat. Dan itu saya rasakan mungkin keberkahan saya khidmat di Fatayat, sehingga ada jalan yang mudah untuk melaksanakan ibadah haji yang memang tidak disangka-sangka. Itu pengalaman saya. Kalau dilihat dari profesi juga Bapak itu seorang petani. petani. Ya, betul sekali. Memang dengan juga hanya ibu rumah tangga. Kalau Ya, juga dari profesi itu jauh dari kegelimangan harta, harta dan juga dari segi keduniaan mungkin itu bisa kita katakan tidak semewah yang lainnya begitu ya. Alhamdulillah. Ternyata memang hikmah itu membawa keberkahan sejauh ini. Betul, saya rasakan itu. Karena saya juga sebagai ibu rumah tangga yang tahunya hanya di rumah saja, untuk masalah ma'isyah ya cukup bapak yang bekerja gitu. Ya cari nafkah di ladang persawahan, tapi keberkahan dari seorang petani pun Allah juga sangat-sangat kasih sayangnya itu betul-betul saya rasakan. Iya betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, mana yang lebih utama? Apakah daftar haji dulu atau beli mobil gitu? Karena ini juga kalau kehujanan juga bikin meriah, gitu. Mobil juga penting gitu kayaknya ya. Iya. Tapi gimana ini menurut jenengan bagaimana? Ini ya menurut saya saja, tapi nggak tahu ya menurut yang lain. Bagaimana tadi? Lebih utama mana? Daftar haji dulu atau beli mobil dulu? Iya. Masya Allah. Kalau saya ya lebih utama untuk daftar haji. Mobil itu kan kebutuhan sekunder ya, bukan primer. Kalau sudah punya motor lah, apalagi saya dan sekeluarga kan tidak pernah perjalanan jauh mau kemana gitu ya, cukup motor nggak begitu bagus nggak apa-apa, yang penting ada untuk transportasi untuk mempermudah seandainya saya ada undangan Fatayat di sana-sana, sudah ada motor ya cukup gitu saja. Sehingga kalau saya juga mengimbaunya ya, kalau kebutuhan primer itu kan dulu kalau saya sekolah kebutuhan primer itu sandang, pangan, baju, papan gitu. Nah, kalau alat
atau motor kan saya kira sudah cukup. Tapi kalau tabungan untuk ibadah haji memang itu sudah saya prioritaskan dulu itu punya sejak dulu saya itu sudah memprioritaskan untuk bisa sedikit menabung untuk haji, mengingat anak-anak masih kecil sehingga kebutuhan pendidikannya kan belum begitu tinggi, sehingga memang saya prioritaskan untuk menabung untuk haji, sehingga kebutuhan yang sifatnya sekunder itu saya indahkan dulu, saya abaikan dulu. Begini Bu, kalau misalkan kita punya hutang, sedangkan itu cukup untuk membayar daftar haji, apakah kita harus membayar hutangnya dulu atau daftar haji, mengingat apa sistem yang ada di tentang keberangkatan haji kita kan harus menunggu lama, gitu. Seperti itu. Ya, beda lagi ya kalau hutang. Hutang itu juga kewajiban yang itu hubungan dengan hakul adam. Hakul adam itu harus terpenuhi. Kalau hubungan kita sesama Allah, kita dosa kepada Allah kan cukup kita baca istighfar, taubat dan nasuha, insyaallah Allah akan mengampuni. Tapi ketika sesama manusia hakul adam yang hubungannya hutang piutang itu adalah kewajiban yang betul-betul harus kita tunaikan. Itu nanti prioritasnya itu lebih wajib membayar hutang daripada ibadah haji, karena ibadah haji itu kan manis taqwa bagi yang mampu. Kita punya harta banyak, tapi ketika kita hutang, ya kewajiban menyaur hutang itu harus kita prioritaskan, kita tunaikan dulu. Barusan nanti kalau sudah hutang-hutangnya beres, masih ada uang tabungan, barulah keinginan untuk menunaikan ibadah haji kita laksanakan. Jadi itu hal-hal yang sifatnya wajib fardu ain. Kalau hutang sampai itu hubungannya hakul adam, kalau tidak diselesaikan secara beres, itu nantinya takutnya itu akan terbawa di akhirat ya. Karena itu nanti dosa loh ya. Kalau dosa sesama manusia kan harus kita minta maaf betul, sampai orang yang kita hutangi betul-betul ridho, itu nantinya akan mempermudah jalannya kehidupan di dunia sampai akhir ya. Amat wajib itu. Kalau ini ada selanjutnya Bu ya. karena ini kan bagian dari tren ataukah bagaimana Ya. jadi orang lebih mengutamakan umroh karena nilai tingkat tunggu hajinya itu sangat lama, jadi orang mementingkan mendahulukan umroh. Nah, menurut penilaian jenengan bagaimana, apakah yang harus diutamakan haji atau umroh? Ya, ibadah haji itu wajib, seumur hidup sekali itu wajib. Kalau sudah haji otomatis sudah umroh, karena rangkaian ibadah haji adalah juga ada umroh. Haji dan umroh wajib. Bagaimana menyikapi saat ini ketika trennya umroh ya, tapi mengadakan ibadah haji? Kalau menurut hukum ibadah haji wajib, umroh juga wajib. Tapi kewajibannya haji itu sudah mencakup wajibnya umroh. Tapi ketika umroh dilaksanakan, itu belum menggugurkan kewajiban haji. Jadi seorang muslim kalau sudah melaksanakan umroh tapi belum melaksanakan ibadah haji, kewajiban haji masih melekat di dirinya. Jadi tidak bisa menggugurkan hajinya. Kalau haji otomatis umroh sudah dilaksanakan. Tapi kalau hanya umroh saja itu belum bisa menggugurkan kewajiban ibadah haji. Jadi tetap saya juga menurut saya wajibnya haji lebih diutamakan dilaksanakan. Kalau sudah berhaji barulah ada rezeki kita ingin umroh, silakan. Saya juga ingin sekali kalau sudah melaksanakan ibadah, sudah merasakan bagaimana ibadah di sana, nikmatnya ibadah di Makkah dan Madinah, yang kembali lagi rasanya itu lebih ingin, rindunya tumpuk-tumpuk sehingga ada keinginan. Nah, ini sesuatu yang saya sangat penasaran. Pertanyaan selanjutnya ini, apa yang jenengan sangat berkesan sekali ketika jenengan berada di Makkah dan Madinah, berada di tanah haram, dan apa yang menjadi
sangu juga sangat penting. Dalam artinya sangu secara zahir materi, uang gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi itu sangunya adalah ilmu. Jadi kalau bisa sebelum 1 tahun sebelum keberangkatan kita itu sudah menyiapkan ilmu manasik haji. Dan itu saya laksanakan pra haji, dan waktu itu saya belum termasuk lolos reguler waktu itu. Tapi saya sudah mengantisipasi istilah ngeloloni ngaji dhisik. Saya mengikuti bimbingan haji manasik di MBCN Umurno, asuhan Bapak Kiai Haji Syuaidi dari Lamongan. Itu betul-betul sangat manfaat, dan saya rasakan ilmu dari beliaunya yang saya pakai ibadah di sana. Sehingga memang yang harus dipersiapkan pra haji itu selain kesehatan kondisi fisik, sangu harus ada, tapi yang lebih utama juga ilmunya tadi harus dipersiapkan dulu. Karena nantinya di sana ibadah haji, kalau semua amalan ibadah ya bukan haji saja, itu harus ada ilmunya. Nanti sia-sia kalau ada ilmu haji itu bisa didapatkan sebelum haji itu memang sudah ada himbauan. Tapi kalau saya dulu itu hampir 1 tahun itu sudah persiapan untuk mengikuti manasik haji itu. Karena pentingnya di sana harus tahu wajib haji, sunnah haji, dan rukun haji, juga hal-hal yang membatalkan haji itu sangat-sangat harus kita pahami betul. Yang betul sekali itu yang banyak. Ketika pelaksanaan haji di sana yang sangat berkesan itu adalah pernah saya ada pengalaman itu gini. Saya itu waktu pulang dari jamaah Isya itu dikatakan suami berkata pada saya sambil duding gini, bilangnya arahnya kiblat apa nolodik. Suami saya bilang seperti itu dengan menunjuk salah satu arah. Dia itu kalau kita sholat arahnya di sana gitu. Terus pulang di hotel, terus ketika jamaah subuh itu agak telat, saya bangunnya agak telat, sehingga kendaraan pun agak macet, sehingga waktu turun dari bis ke terminal itu ternyata sudah iqamat. Masjidil Haram sudah iqamat. Bagaimanapun ketika sudah iqamat, jadi sholatnya ya di mana-mana pun tempat. Nah, itu yang saya rasakan gara-gara tadi malam suami saya menunjuk iku loh arah kiblat. Pas yang ditunjuk arah kiblat ya pas saat berbicara di terminal itu, sehingga waktu subuhnya terpaksa harus sholat di terminal. Sehingga kalau di terminal kan nggak tahu arah kiblatnya yang mana. Memangnya kita di waktu itu kan jauh dari masjid ya, mungkin ya masih 1 kilo, tapi nampak arah kiblatnya mana. Terus lah suami saya bilang seperti itu loh dek, arah kiblatnya ada tower apa gitu yang bilang. Berarti ucapannya itu menunjukkan bahwasanya pas waktu subuh ya harus menghadap waktu itu yang ditunjuk tadi malam itu yang saya rasakan seperti ini gara-gara tadi malam jenengan bilang arah kiblat di sana, sehingga apa Dewi saiki ucapan itu betul mandi istilahnya kenyataan gara-gara menunjuk salah satu arah, ternyata subuhnya tidak bisa masuk di Masjidil Haram karena telat waktunya tadi dan ada macetnya kendaraan. Jadi saat menunjuk itu berarti ya sholatnya ya di terminal itu, terus sesuai dengan tunjukkan arah menunjuk tadi malam itu ya seperti itu saya rasakan. Tapi saya pernah mendengarkan cerita dari penjenengan bahwa ketika jenengan sampai di waktu pertama keberangkatan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Iya betul sekali itu. Alhamdulillah saya itu kloter 20 dan rombongan pertama masuk di hotel yang saya tempati. Kebetulan ketika rombongan saya turun itu bis yang pertama duluan nyampe hotel itu bus yang saya tumpangi. Dan kebetulan ya mungkin tempat duduk pun saya tidak di depan sekali. Saya hanya di pertengahan gitu aja. Tapi ketika pas turun itu petugas haji sana itu sudah mempersiap. Artinya itu jamaah itu disuruh baris dengan
suami atau dengan mahramnya masing-masing. Nah, pas saya turun itu kok kebetulan saya yang dipegang tangan saya pertama kali dipakai gelang untuk fasilitas hotel. Dan kebetulan sekali ada di depan pintu pas itu, sehingga bagaimanapun juga saya dan suami yang melangkahkan kaki pertama masuk hotel. Memang alhamdulillah luar biasa, subhanallah, penghormatan penyambutan dari kerajaan Makkah itu ya, semua itu ya petugas hotel memang, tapi saya rasakan itu petugas dari negara ketika menyambut tamu Allah itu luar biasa. Saya rasakan seperti penyambutan pengantin baru ketika di pertemuan ada iringan doa sholawat al-badul alaina ya nabi, tabur bunga, terus disuapi roti, pokoknya begitu menghormati, betul-betul saya terharu sehingga saya hanya alhamdulillah saya menangis waktu itu. Saya nggak berani menampakkan wajah saya, sudah haru air mata full ini karena merasa bersyukur. Wong atasane makrifat wae kok koyo ngono Gusti Allah nek mari penghormatan disambut betul dengan penghormatan yang penuh mengharukan sekali pokoknya itu. Saya menangis sekali waktu itu karena ketepatan saya itu rombongan pertama masuk di hotel itu, jadi luar biasa saya rasakan. Ya di belakang juga dapat ya merasakan kebahagiaan terharunya saya, betul dari itu. cerita jenengan itu saya ikut merasakan apa yang jenengan siapkan dari rumah, ilmu yang jenengan pelajari terkait dengan haji dan jenengan sudah menabung lama, itu kan pasti membutuhkan tirakat yang sangat kuat dan tekad yang benar-benar bulat gitu ya. Tirakatnya itu ngempet nggak? Nah, itu yang terkadang tidak semua orang itu memiliki kekuatan di situ. Iya. Menahan nafsu. Iya. Misalkan kepingin tumbas baju bagus, ya diempet lah. Kepingin tumbas motor yang lebih bagus, ya ditahan dulu. Kepingin rumah bagus, ya ditahan dulu. Memang waktu itu saya ingin sekali memprioritaskan untuk bisa ibadah haji. Saya itu terharu sekali kalau ada jam tetangga, keluarga bisa naik haji itu. Ketika saya mengantarkan waktu pelepasan itu, saya selalu menangis terus betul-betul menangis, kepingin kapan sakit tidak ibadah haji, sehingga iku mau ya harus tirakatnya yo menahan dari keinginan kesenangan dunia. Kepingin baju bagus yo sampai yo wis, yang penting baju tidak yang layak pakai kita pakai. Semua impian bagi umat muslim. Terus yang saya rasakan lagi ya, kayaknya ada satu rahasia yang saya kok dipanggil Allah itu, kayaknya doa dari ibu saya. Ibu saya berangkat tahun 2009 ya. Waktu itu ibu itu meminta baju saya baju gamis. Aku minta bajunya sama si tok nduk, tak gawane nang Mekah, tak gawene tawaf. Akhirnya dengan penuh kepercayaan baju saya dipakai ibu melaksanakan ibadah di sana, terus nanti dibawa pulang dikasihkan saya lagi. Itu kayaknya tabarukan di sana. Ada doa yang tulus dari ibu saya di sana, dan memang betul selama ibadah di sana ibu saya kan punya 3 anak. Saya anak yang kedua. Ketiga anak itu yang selalu nampak saya katanya. Saya itu selalu nampak di depan matanya dan panggil nama ibu gitu. Ibu cerita ke saya, selalu melihat saya, malah mengikuti pembimbing hajinya waktu itu, namanya Pak Hamid Sanadi orang Mempelai. Pak Hamid Sanadi itu sebagai pembimbingnya haji, pembimbing KBIHU. Saya itu selalu nampak mengikuti Pak Hamid waktu itu. Ibu pulang ke rumah cerita, "Duk, sama lho kok ngetutno Pak Hamid, main nang tak isketok cekel lolo, makrifat nok kono ngetutno Pak Hamid. Muga-muga sampeyan sampean itu haji karo Pak Hamid." Alhamdulillah ibu mantuk tahun 2009 dan alhamdulillah 2011 saya bisa daftar. Terus panggilannya 2023. Lah alhamdulillah saestu niku kula berangkat haji sareng Pak Hamid Sanadi saestu niku ten mriku nggih ketua Kedosula. Dados pembimbing haji kula nggih Pak Hamid. Iku kayaknya itu saya rasakan itu doa ibu
Bu mustajabah. Kok yang nampak saya mengikuti Pak Hamim dan alhamdulillah saya berangkat juga sareng hajinya Pak Hamim yang kedua. Jadi Pak Hamim itu haji pertama sareng Bapak Ibu kula, terus Pak Hamim daftar lagi dipanggil 2023 bersamaan dengan saya. Luar biasa. Barokahnya Masya Allah. doa dari orang tua mustajabah. Iya, dari beberapa cerita-cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah yang positif, yaitu kita harus mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk bisa sampai terbuka hati kita. Kemudian Allah memberikan kita kesempatan dan mengundang kita dengan keadaan sebaik-baiknya. Betul. Ya. Niat yang kuat itu harus, selain niat yang kuat, ya itu tadi triknya. Yo sementara ngempet lah urusan hubud dunia tadi kita hindari dulu ya. Yes, niat yang kuat, nabung, terus ya rada-rada hemat. Seperti tadi ya saya bicarakan, sampai saya itu motor motor mati itu yang saya pakai untuk riwa-riwi itu. Yes nggak apa-apa. Untuk berkhidmat betul. Kepingin motor yang lebih baik yo wis diumpet dhisik lah lawan. Ngaten Mbak istilahnya. Intinya ya niat yang kuat dan mau untuk menahan lah yang sifatnya untuk kesenangan duniawi itu sementara kita tahan dulu gitu. Terima kasih. Ada tambahan lagi yang penting itu ada rasa demen, cinta, remen nek ana wong haji, awake dhewe harus sowan lah. Ketika ada jamaah yang mau berangkat, kita sholat silaturahmi, kita mendoakan dan jangan lupa minta didoakan juga. Terus nanti ketika ada jamaah haji yang datang dari tanah haram, kita juga harus segera untuk silaturahmi, ngalap barokain, minta doa. Itu insya Allah mustajabah. Insya Allah mustajabah. Jadi doanya orang yang pulang dari haji itu kan mustajabah, sehingga tamu-tamu yang bersilaturahmi itu didoakan semuanya dengan keyakinan semacam itu, insya Allah juga Allah akan mengabulkan apa-apa yang akan kita capai. Intinya saya dulu waktu kepingin saya itu ngoten. Jadi ini sebuah trik ya. Trik ketika ada teman mau berangkat haji malu bunga hati, terus langsung cepet-cepetan silaturahmi beriku. Mbok nitip sadik-sadik dititipake ngoten niku termasuk trik ya. Saya meniru ada apa ya yang ibunya ya pernah nek iso ku nitip-nitip uang piro-piro ya wis diparengno sing arepe haji nitip didamel sedekah terus nanti waktu pulang kita cepet-cepet silaturahim minta barokah doanya. Alhamdulillah, ilmu yang luar biasa kita terima hari ini dalam podcast tema dengan periode ketiga ini. Alhamdulillah bersama Ibu Haja Ma'rifah kita banyak belajar tentang bagaimana cara menata hati kita agar mendapatkan undangan dari Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berupa ibadah haji. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sahabat semua. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, apa yang disampaikan Ibu Haja Ma'rifah dapat menjadikan kita salah satu tamunya Allah nanti di kemudian hari, insya Allah. Selamat menyaksikan, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentang video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.